Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hikmatul Hasanah SIMA selaku dosen pengampun mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam dan segenap presentator yang bertugas pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman lahiriah. Baik, saya di sini Muhammad Ilham Robbani selaku moderator akan memperkenalkan para presentator terlebih dahulu. Presentator pertama yakni Leni Kusumawardani dan dilanjutkan dengan presentator kedua yaitu Saudari Vanessa Ani Masela dan presentator ketiga Saudara Zaini Effendi, dilanjutkan dengan presentator keempat Saudara Yunus Al-Farabi dan presentator terakhir sekaligus penutup yakni Lailatul Maghfirah. Baik, sebelum kita memulai acara diskusi kita kali ini, saya akan membacakan rentetan acara kita terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua yaitu penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Baiklah, marilah kita buka bersama-sama acara kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memasuki sesi yang kedua, saya akan membacakan peraturan terlebih dahulu. Yakni peraturannya adalah acara ini akan berjalan secara estafet tanpa dipandu kembali, kecuali nanti terakhir ketika penutup, yaitu dari pemateri 1 hingga terakhir. Mungkin dari pemateri 1 dipersilahkan untuk menyampaikan materi terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan materi kedua hingga terakhir. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Kusumawardani. Saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi dalam ekonomi Islam. Distribusi sendiri memiliki arti yaitu sebuah aktivitas perekonomian manusia yang mana di dalamnya mencakup kegiatan penyaluran harta atau barang dari para pelaku ekonomi atau produsen, baik barang milik pribadi atau barang milik umum, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Vanessa Ani Masela. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil distribusi dalam ekonomi Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60. Bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu alat distribusi dalam ekonomi Islam. Ada 8 golongan orang penerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima riqab, yang keenam ghorimin, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan yaitu ibnu sabil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu saya menjelaskan dalil tentang distribusi ekonomi Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu khadzil unsayain fa in kunna nisa'an fawqa thnayaini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nasfu wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusi mimma taraka in kana lahu walada fa illam yakul lahu walada wa warithahu abahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana walahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyatin yusi biha wa awdaini aba'akum wa abna'ukum la tadru ayyuhum aqrabu lakum
naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia peroleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu dan bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai seberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya. Ayat di atas menjelaskan tentang hukum waris yang merupakan alat distribusi dalam Islam, di mana hukum waris ini menjelaskan peran penting dalam bentuk pola distribusi kekayaan dalam anggota keluarga agar tidak terjadi konflik dalam pembagian harta waris. Mungkin cukup ini yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mafiro. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Zaini Effendi. Saya akan menjelaskan tentang tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi merealisasikan beberapa tujuan. Terdapat 4 tujuan di dalam distribusi ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tujuan dakwah, yakni dakwah kepada agama Islam dan menyatukan hati kepadanya. Misalnya, adanya pembagian zakat. Dalam pembagian zakat ini, ada seorang mu'alaf yang memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Artinya, orang-orang yang menyerahkan sebagian harta karena Allah, berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain sebagai bentuk pelatihan kepada yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam distribusi ekonomi seperti dalam surah At-Taubah ayat 103, artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, terima kasih buat moderator. Di sini saya akan melanjut presentasi dari Ella, yakni tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang tujuan sosial dan tujuan ekonomi. Apa sih tujuan sosial tersendiri? Tujuan sosial yang terpenting bagi distribusi adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas. Yang kedua, menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat. Dan yang keempat, keadilan dalam distribusi mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan, pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi, dan pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada. Dan untuk tujuan ekonomi itu sendiri, distribusi dalam ekonomi memiliki tujuan, yakni mengembangkan harta dan pembersihnya, karena orang yang berinfak akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat. Dan yang kedua, memberdayakan sumber daya manusia atau SDM yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Dan untuk yang ketiga sendiri, yakni adil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi. Dan yang keempat, penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Misalnya ketika sebagian harta orang yang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang yang miskin, maka bermanfaat bagi pemasukan umat menjadi bertambah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai semua penyampaian materi kita pada kesempatan kali ini. Mungkin apabila ada salah kata dari kami,
Kami mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.